Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayu Nizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan bahkan mempraktekannya. Seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bagi pemirsa yang memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita adalah terkait mimpi pesan dari Nabi. Ini bukan Nabi benar ya Kiai ya. Nah, belakangan ini ramai begitu ya, viral informasi soal seorang warga keturunan Pakistan ya Kiai ya, Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Dia mengaku pernah bertemu sebanyak 250 kali dengan Rasulullah dalam mimpinya sejak tahun 2007. Kemudian dalam mimpi itu dia digambarkan bagaimana kemudian masa depan umat Islam ke depannya dan bahkan ada perang, kemudian ada bencana dan lain sebagainya. Dan dia merasa bahwa dia perlu menyebarkan mimpi-mimpi itu kepada dunia begitu Kiai. Nah, sebetulnya bagaimana kita menyikapi fenomena ini? Karena belakangan ada yang menganggap bahwa dia itu adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi. Jadi memang perbincangan tentang akhir zaman itu selalu menjadi tema yang menarik. Tetapi sayangnya masyarakat kita ini kurang cermat, kurang teliti dan kurang literasi. Kalau sudah ada fenomena tentang cerita-cerita akhir zaman, itu ditelan mentah-mentah. Bahkan ketika tidak terbukti, itu yang menyampaikan juga tidak minta maaf. Kita sering banget kan mendengar fenomena akhir zaman. Kemarin sebelum ada COVID itu nanti begini-begini, keadaan menjadi mencekam. Ternyata COVID-nya selesai. Dan alhamdulillah kita dikasih alafiat dari Allah. Dan itu tidak menggambarkan seperti yang digambarkan oleh beberapa orang yang kemudian mencoba cocok logi dan mengait-ngaitkan itu dengan hadis yang bercerita tentang akhir zaman. Kembali kepada pertanyaan Mbak Eva tadi, bicara tentang seseorang yang bernama Muhammad Qasim dari Pakistan bin Abdul Karim. Ini sebetulnya bukan fenomena baru. Kalau kita cari di YouTube, itu orang yang mengaku Imam Mahdi itu banyak sekali. Orang yang mengaku Nabi Isa itu banyak sekali. Bahkan kita pernah kan di Indonesia ada yang mengaku Bunda Maryam, ada yang mengaku Jibril, ada yang mengaku Nabi Isa, dan berakhir kepada penistaan agama. Ditangkap sama polisi. Kan lucu, masa malaikat Jibril ditangkap sama polisi? Kan itu tidak sesuatu yang masuk di akal. Oleh karena itu begini ya, berbicara tentang Al-Mahdi yang pertama, dan bicara tentang mimpi dengan Rasulullah. Ini nanti kita bisa elaborasi. Imam Mahdi itu menjadi satu tanda di antara tanda bahwa kehidupan kita itu sampai penghujung. Tetapi dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah itu bukan sesuatu Mbak Eva yang besar, yang harus kita tunggu, enggak. Bahkan guru saya dulu di Mesir mengatakan tidak ada istilah dalam ahli sunnah itu al-mahdi al-muntazar. Imam Mahdi yang ditunggu. Kenapa demikian? Karena dalam literasi Syiah misalnya bisa diterima. Karena imam mereka kan 12. Setelah 12 ini, yang satu kan belum ketemu sampai sekarang yang dianggap itu Imam Mahdi. Sedang dalam masa persembunyian dan sebagainya. Sehingga nanti ada konsep wilayatul faqih dalam kebijakan di Iran misalnya. Maka mereka tentu menunggu imam ini. Sementara kita ahlu sunnah wal jamaah, kehadiran Imam Mahdi itu kan tidak terkait dengan syariat.
Syariat itu kan dibawa oleh Rasulullah, disampaikan kepada sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai yang paling masyhur pada imam yang 4. Sehingga saya beragama, karena saya orang Indonesia, ya dari kecil di pesantren, bermadzhab Imam Syafi'i, maka imam saya itu ya Imam Syafi'i gitu loh. Ya Imam Syafi'i itu tentu dapat ilmunya dari gurunya, gurunya bersambung kepada Rasulullah. Jadi Imam Mahdi itu tidak saya tunggu untuk kemudian menjelaskan fikih. Karena fikih saya sudah ada dijelaskan dalam Imam Syafi'i gitu loh. Tidak menjelaskan tentang akidah, karena akidah saya bermadzhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari misalnya. Nah, yang kita tunggu dari Imam Mahdi itu justru sesuatu yang harus kita persiapkan. Iya. Karena turunnya Imam Mahdi, kemudian nanti Nabi Isa, adanya Dajjal, itu menjadi pertanda semakin dekat datangnya hari kiamat. Akhir zaman, Itu dari ya. aspek Mahdinya. Dari aspek mimpi. Ya, guru saya itu Profesor Dr. Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir itu punya buku yang membahas kajian khusus tentang ru'ya, mimpi. Apakah mimpi itu bisa menjadi hujjatun syar'iyah, dalil agama, sekalipun bermimpi dengan Rasulullah. Itu kesimpulannya, mimpi itu tidak bisa jadi dalil. Dia hanya menjadi istiqnas, pegangan yang boleh kita pakai pada fadail a'mal. Misalnya, saya bermimpi, tidak usah dengan Rasulullah. Ya, kebetulan kakek saya itu guru agama. Kemudian mimpi saya ketemu kakek. Kata kakek, Faiz, ya, kamu nih tiap pagi baca wirid ini ya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Misalnya, yang kita pelajari dalam hadis 7. Mungkin kakek saya itu tahu kalau saya cucu yang nakal. Ini nggak cukup 7 nih, model kayak gini nih. Suruh zikir 41. Sehingga dia baca bismillah 41, nggak sempat main game. Nah, itu boleh saya amalkan untuk diri saya pribadi. Gitu loh. Nah, kenapa? Itu namanya istiqnas fi fadail a'mal. Hanya sebagai pegangan saja untuk fadail amal, pekerjaan yang memiliki keutamaan. Bukan menentukan halal dan haram. Saya bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah tuh ngomong begini sama saya. Misalnya ini dalam contoh yang sangat ekstrim. Faiz, besok awal Ramadan. Saya tidak boleh mengumumkan itu kepada masyarakat. Karena itu tidak berlaku. Awal Ramadan tetap pakai ru'yat buat kita. Ya, yang selalu paham bahwa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kalau saya yakin itu adalah Rasulullah, paling boleh saya amalkan untuk diri saya sendiri. Gitu loh. Jadi mimpi bertemu dengan Rasulullah itu tidak untuk diumbar. Oke. Ya, jadi untuk disyukuri, tidak untuk diumbar. Jadi kalau saya bertemu dengan Rasul itu cukup untuk saya, untuk keluarga saya, tidak untuk saya umbar. Kalau kemudian kita melihat fenomena seperti ini nih, yang cerita mimpi begini, ada perang, itu sebetulnya orang kan membaca menjelang akhir zaman kata Nabi, dan itu benar. Akan ada kekacauan, orang saling membunuh, yang membunuh nggak tahu kenapa harus membunuh dan yang dibunuh. Nah, dia mungkin baca seperti ini. Kemudian dia sampaikan supaya laku bawa Nabi. Kalau dia tidak bawa Nabi, itu kalau pemilu, elektabilitasnya itu rendah, nggak didengar orang. Maka dia perlu bawa ini. Yang dia sampaikan itu sebetulnya tidak ada yang baru. Oke. Tidak ada yang aneh. Semua yang kemarin misalnya akan ada dentuman. Ketika orang mendengar ada dentuman di bagian bumi mana, oh itu tandanya mau hari kiamat. Ya alhamdulillah sampai sekarang kan kiamat tidak juga datang. Sudah bertahun-tahun. Kenapa demikian? Karena itu sekedar bacaan. Tetapi tidak kemudian dibangun oleh ilmu yang cukup, hanya ingin kemudian menakut-nakuti masyarakat. Atau pansos misalnya gitu loh. Dan ini yang sering terjadi. Dan ini sudah fenomena yang kemudian sudah berkali-kali begitu ya. Iya. Tapi kemudian masyarakat juga Iya. tidak sedikit juga yang kemudian percaya ya Kiai ya. Jadi itu kunci loh Mbak Eva. Dulu guru saya bilang gini, orang yang sering kayak gitu itu kan dipahami orang istimewa punya karomah. Iya. Kata guru saya, karomah itu kalau lahir dari seorang wali yang benar, itu biasanya diingkari di depan orang, tapi diakui di hadapan Allah. Tetapi kalau orang palsu, itu karomah palsu, itu dijual belikan, diumbar depan orang, tapi lupa disyukuri di hadapan Allah. Saya pernah bertemu dengan orang yang saya tidak pernah ragukan.
integritasnya dalam agama. Itu didatangi sama orang. Orang itu saya tahu betul kok minta doa supaya tanahnya laku. Ya mungkin beliau berdoa atau enggak saya enggak tahu. Sebulan kemudian di tempat yang sama saya bertemu kembali dengan kiai tadi. Dan orang tadi mengucapkan terima kasih. Terima kasih kiai, setelah saya ketemu kiai minta doa sama kiai, tanah saya yang enggak laku-laku itu akhirnya laku. Itu kiai bilang gini, kamu siapa? Kapan ketemu sama saya? Dia ingkari. Gitu loh. Tidak kemudian dia umbar. Kalau saya, oh kamu baru tahu ya siapa Muhammad Faiz. Kan gitu kan. Kalau Wali Songo itu baru 9, tambah 1 dengan saya. Kan begitu. Kita jual karomah kita, kita manfaatkan untuk kepentingan popularitas dan sebagainya. Kalau yang dulu, itu depan orang diingkari. Enggak. Kalau dia bawa bukti, loh masa kiai lupa? Ini kan kemarin ketemu kita, ini dia nyaksikan juga. Dia akan ngomong, ya betul, ternyata memang kita ketemu. Tapi maaf saudara, saya lupa nggak doakan saudara. Padahal boleh jadi didoakan, tapi dinafikan. Nanti dia sujud kepada Allah, diakui dengan tangisannya. Ya Allah, hambamu ini yang ibadahnya kayak begitu, yang kelakuannya kayak begitu. Kok bisa ya Allah, doanya engkau jawab. Itu kan menunjukkan kerendahan hati. Nah makanya kalau ada orang mimpi ketemu Rasulullah, kemudian dibumbui, saya loh Imam Mahdi. Nggak ada dalam riwayat ulama itu mengatakan bahwa Imam Mahdi itu perlu memproklamirkan dirinya, mengiklankan dan butuh pengakuan. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mengetahui sosok Imam Mahdi ya Kiai ya. Tapi kita akan bahas sesaat lagi setelah break berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Gapai Kemuliaan akan segera kembali.